Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Sriningsih, NIM B2 B020024. Jadi hari ini saya akan membuat video tentang pembuatan roda pintar trigonometri dan cara penggunaan dari roda pintar trigonometri tersebut. Jadi bagaimana sih bentuk dari roda pintar itu sendiri? Jadi bentuk dari roda pintar itu seperti ini. Jadi di sini nanti ada sudut-sudutnya dan di sini ada sin cosnya dengan jawabannya yang berada di tengahnya. Nah, jadi di video kali ini kita akan membuat alat peraga seperti ini. Cara pembuatan roda pintar trigonometri. Untuk alat dan bahan, yang pertama ada gunting, yang kedua ada cutter, yang ketiga ada penggaris, yang keempat ada jangka, dan yang kelima ada jarum pentul. Kemudian lanjut dengan bahannya. Bahan yang pertama yaitu kardus, yang kedua ada isi dari lem tembak, dan yang ketiga ada double tip, yang keempat ada isolasi, kelima ada pensil, dan yang terakhir kita menggunakan 3 warna karton. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita ambil kardus, kemudian kita potong di garis yang saya tunjuk pada video. Kita potong menggunakan gunting atau cutter. Di sini saya menggunakan gunting. Setelah kita potong akan jadi seperti yang ada di dalam video tersebut. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan membuat lingkaran di bagian sisi yang terdapat dalam video tersebut. Nah, di sini kita buat lingkarannya dengan diameter 46 cm. Jadi, untuk membuat lingkaran tersebut yang kita butuhkan yang pertama yaitu penggaris dan pensil. Nah, setelah itu kita baru dapat membuat lingkaran dengan diameter 46 cm. Setelah selesai digaris dengan ukuran yang sudah ditentukan sebelumnya, selanjutnya kita akan memakai jangka untuk mengukur lingkaran tersebut. Dapat dilihat seperti dalam video. Setelah lingkarannya jadi nanti bentuknya akan seperti itu. Di situ terlihat ada lingkaran. Kemudian selanjutnya kita akan memotong lingkaran tersebut menggunakan cutter. Nah, jadi dari lingkaran yang sudah kita buat, yang sudah kita potong menggunakan cutter atau gunting, nanti bentuknya akan menjadi seperti yang ada di dalam video tersebut. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kan pada ujungnya itu terdapat bolongan. Itu bisa kita akali dengan menggunakan isolasi. Bisa dilihat seperti pada video tersebut. Nah, seperti itu jadinya.
Kemudian kita lanjutkan pada lingkaran kedua. Nah, di lingkaran kedua ini kita membutuhkan lingkaran dengan diameter 34 cm. Jadi seperti sebelumnya, kita gunakan penggaris dan pensil untuk membuat diameter tersebut. Nah, nanti akan jadi seperti pada video tersebut, terdapat garis lingkaran, kemudian pinggiran dari garis lingkaran itu kita potong menggunakan cutter atau gunting. Nah, di sini saya menggunakan cutter untuk memotong lingkaran tersebut. Nah, jadi untuk hasil akhir dari lingkaran kedua ini seperti pada video bentuknya. Jadi seperti itu untuk hasil akhirnya. Kemudian kita lanjut pada lingkaran ketiga. Nah, di sini pada lingkaran ketiga kita menggunakan diameter 15,6 cm. Sama seperti cara sebelumnya. Akan jadi seperti itu. Kemudian sama, kita potong pinggiran lingkaran tersebut menggunakan cutter atau gunting. Kemudian saya rapikan menggunakan gunting. Dan untuk hasil akhir lingkaran ketiganya seperti pada video tersebut. Nah, di sini terdapat 3 lingkaran yang saya kerjakan sebelumnya, seperti itu. Untuk langkah selanjutnya, pada lingkaran pertama akan saya tempelkan lingkaran tersebut ke kertas cover berwarna biru. Nah, di sini saya menggunakan double tip terlebih dahulu pada kardusnya. Setelah itu, lingkaran tersebut akan saya tempelkan pada kertas cover. Bisa dilihat seperti di video tersebut. Nah, jadi hasilnya akan seperti itu. Kemudian pinggirannya kita gunting. Guntingnya jangan terlalu dekat dengan lingkarannya. Akan menjadi seperti itu. Kemudian kita rapikan pinggirannya sedikit menggunakan gunting. Jadi hasil akhirnya seperti itu untuk lingkaran pertama. Kemudian kita akan lanjut pada lingkaran kedua. Di sini kita akan menggunakan kertas karton berwarna merah. Nah, sama seperti cara sebelumnya, kita menggunakan double tip untuk menempelkan kardus tersebut ke kertas karton. Setelah menggunakan double tip, kemudian kardus tersebut ditempelkan ke kertas karton berwarna merah. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti pada video tersebut. Kemudian kita gunting pinggirannya sama seperti lingkaran sebelumnya.
Jadi untuk hasil akhir dari lingkaran kedua dapat dilihat seperti pada video. Kemudian kita lanjut pada lingkaran terakhir. Kita menggunakan karton berwarna kuning. Dan langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya lagi, ditempelkan double tip. Kemudian kardus yang sudah ditempelkan double tip itu kita tempelkan ke kertas karton, kemudian digunting. Dan untuk hasil akhirnya bisa dilihat pada video tersebut. Jadi ketiga lingkaran seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita membagi lingkaran pertama tersebut menjadi 16 segitiga dengan menggunakan penggaris dan pensil. Fungsinya adalah untuk menaruh tulisan sudut-sudut tersebut. Nah, jadi hasil akhirnya seperti itu. Kemudian kita lanjut dengan lingkaran kedua. Nah, pada lingkaran kedua ini kita akan membagi menjadi 8 segitiga saja. Dan untuk hasilnya seperti pada video. Kemudian kita lanjut ke lingkaran ketiga. Nah, pada lingkaran ketiga ini kita hanya membagi menjadi 4 segitiga saja. Selanjutnya di sini terdapat lingkaran pertama dan lingkaran kedua. Nah, di sini pada lingkaran kedua kita akan memotong bentuk persegi panjang sedikit saja agar jawaban dari lingkaran pertama itu terlihat. Sebelum kita memotong pada lingkaran kedua, kita harus mengukur terhadap lingkaran ketiga agar saat memotong buat jawaban lingkaran pertama itu tidak mengenai si lingkaran ketiganya. Di situ sudah saya beri garis untuk tempat pemotongannya. Di situ adalah garis agar tidak mengenai lingkaran ketiga dan garis di ujungnya. Kemudian kita sisa tarik garis lurus agar bisa dipotong menggunakan cutter atau menggunakan gunting. Nah, di sini untuk hasil akhirnya seperti itu. Jadi di situ nanti buat jawaban dari si lingkaran pertamanya. Jadi contohnya seperti di video. Kemudian kita lanjut pada lingkaran ketiga. Di sini pada lingkaran ketiga kita juga potong berbentuk persegi panjang untuk jawaban pada lingkaran kedua. Seperti itu, kemudian kita akan memotongnya menggunakan cutter atau gunting.
Setelah selesai semua, jadi ini hasil akhirnya dari ketiga lingkaran tersebut setelah dipotong. Nah, kemudian selanjutnya setelah semuanya jadi, pada lingkaran pertama kita akan menempelkan sudut-sudutnya pada garis-garis yang telah kita garis sebelumnya. Nah, jadi di sini sudut-sudutnya sudah saya print, kemudian kita potong dan akan kita tempelkan. Di sini saya menempelkannya menggunakan lem kertas. Nah, nanti hasilnya akan seperti itu, kemudian kita lanjut pada sudut-sudut setelahnya. Jadi untuk hasil akhirnya akan seperti tampak pada video tersebut. Jadi pada lingkaran kedua kita akan menempelkan seat coasternya. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan lem kertas untuk menempelkan seat coaster tersebut. Jadi tampak pada video di atas. Hasil akhirnya akan seperti itu. Kemudian kita lanjut pada lingkaran ketiga. Di sini kita akan menempelkan tulisan turunan. Jadi seperti itu hasilnya. Selanjutnya kita akan menempelkan jawaban dari sudut-sudut tersebut pada lingkaran pertama. Jadi seperti pada gambar. Sebelumnya kita akan menempelkan sin konstan pada lingkaran kedua terlebih dahulu. Jadi hasilnya akan menjadi seperti itu. Nah, kemudian setelahnya kita akan menempelkan jawaban tepat mengenai bolongan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi contohnya seperti itu. Kemudian kita akan menempelkan jawabannya pada sudut yang lain. Jadi seperti itu untuk hasilnya. Jawabannya sudah semua kita tempelkan. Kemudian selanjutnya pada lingkaran kedua kita akan menempelkan jawaban dari turunannya. Sama seperti sebelumnya. Jadi di sini kita akan memasang jawabannya pada lingkaran kedua. Nah, di sini dapat dilihat pada video tersebut. Kemudian kita lanjutkan pada sudut-sudut yang lain. Akan jadi seperti pada video. Nah, jika dipasang dengan lingkaran kedua akan terlihat jawabannya pada bolongan yang sudah kita buat. Kemudian pada lingkaran ketiga kita akan memasang tanda panah seperti pada video tersebut. Jadinya akan seperti itu. Nah, jika disatukan ketiganya, maka akan terlihat seperti pada video tersebut. Selanjutnya, untuk menyatukan ketiganya, saya menggunakan jarum pentul dan ditusuk tepat di tengahnya akan menghasilkan seperti itu. Nah, kemudian di belakangnya saya akan menggunakan isi lem tembak untuk menutupinya agar lingkarannya tidak keluar. Nah, isi lem tembak tersebut saya kaitkan pada jarum pentul.
hasilnya akan seperti itu. Nah, jadi di sini bisa kita gunakan roda pintar trigonometrinya. Untuk contoh penggunaan roda pintar trigonometri, pada lingkaran ketiga tersebut terdapat sudut-sudutnya. Nah, misal kita ingin mengetahui sudut dari 90 derajat. Kita arahkan tanda panahnya ke arah 90 derajat. Nah, di situ kita dapat melihat hasilnya 1 untuk sin dan cosnya itu 0, sedangkan tannya itu tak hingga. Kemudian misal kita ingin mencari turunan. Nah, misal kita mencari turunan dari cos X, kita arahkan saja tanda panahnya ke cos X. Nah, di situ didapat turunannya yaitu negatif sin X. Nah, untuk selanjutnya, kan pada lingkaran kedua itu hanya terdapat sin konstan saja. Nah, misal kalau kita ingin mencari kotangen, sekan, dan kosekan. Misal kita ingin mencari di sudut 180 derajat. Kita arahkan tanda panahnya ke arah 180 derajat. Nah, pada sudut 180 derajat itu kan terdapat sinnya 0, cosnya negatif 1, dan tannya 0. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari kotangen, itu kan rumusnya 1 per tan. Jadi kita masukkan angkanya 1 per 0 sama dengan tak tentu. Kemudian jika ingin mencari kosekan, itu kan rumusnya 1 per sin. Jadi kita masukkan angkanya 1 per 0, berarti hasilnya yaitu tak tentu. Kemudian untuk sekan, itu kan rumusnya 1 per cos, kita masukkan nilainya 1 per negatif 1 sama dengan negatif 1. Jadi begitu untuk mencari kotangen, sekan, dan kosekan. Soal pertama yaitu, berapakah hasil dari sin 45 derajat dikali sin 60 derajat per tan 60 derajat? Nah, untuk jawabannya tadi kan sudah didapat. Jadi, sin dari 45 derajat yaitu 1 per 2 akar 2 dikali sin dari 60 derajat yaitu 1 per 2 akar 3 per tan dari 60 derajat yaitu akar 3. Kemudian kita operasikan 1 per 2 akar 2 dikali 1 per 2 akar 3 per akar 3. Nah, di sini akar 3-nya itu bisa dicoret. Jadi, 1 per 2 akar 2 dikali 1 per 2. Nah, kita kalikan hasilnya menjadi akar 2 per 4. Kemudian, soal selanjutnya, berapakah hasil dari turunan fungsi fx sama dengan 5 sin x cos x? 5 sin x dan cos x. Nah, untuk sin x, turunannya itu kan cos x. Nah, bisa kita tuliskan u aksennya sama dengan 5 cos x. Kemudian untuk cos x itu turunannya adalah sin x. Nah, bisa kita tulis berarti v aksennya sama dengan negatif sin x. Kemudian didapat u aksennya sama dengan 5 cos x dan v aksennya sama dengan negatif sin x. Kemudian kita pakai rumus u dikali v aksen ditambah v dikali u aksen. Kemudian kita masukkan nilainya sama dengan 5 sin x dikali negatif sin x ditambah cos x dikali 5 cos x. Kemudian kita operasikan 5 sin x dikali negatif sin x sama dengan negatif 5 sin kuadrat x. Kemudian ditambah cos x dikali 5 cos x sama dengan 5 cos kuadrat x. Jadi hasil dari turunan fungsi fx 5 sin x cos x sama dengan negatif 5 sin
kuadrat X ditambah 5 cos kuadrat X. Sekian video pembuatan dan penggunaan roda pintar trigonometri dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.